kedua di Land of Dawn. Royal Derby akan menjadi 2-0 atau 1 sama. Inilah yang akan kita saksikan bersama-sama. Yes, dan ini yang akan menjadi match point pastinya untuk Onyx Esports dan Arki Hoshi. Harus wajib kudu untuk bisa nge-steal 1 poinnya. Dan ini dia menang Land of Dawn di game yang kedua, Royal Derby. It's about to start. Dan lihat di arah tengah, Kiboy udah siap banget pastinya untuk memasang badan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan dari kedua jungler masih cukup santai-santai aja, belum ada gangguan yang berarti juga. Dan Finn bergerak menuju ke orange buff, tapi nampaknya belum ada informasi lagi. Ini sejauh ini ya balik lagi coba lihat di bawah. Kalau kita lihat ini kan ada sedikit yang dilakukan oleh Hilda solo aja, sendirian aja, dan itu entah ketahuan atau tidak, lagi disadarin atau tidak. Sedikit lagi kalau tidak ada gangguan yang diberikan, dia bisa aja mendapatkan langsung karena orange buff dan XP bakal ketinggalan loh. Iya, dan ini Hilda loh. Oke, dan kali ini Kairi yang udah mulai bergerak menuju ke arah bawah, mencoba untuk mengamankan, tapi lihat udah ada Finn yang bersiap juga memberikan sedikit damage lagi, akan coba untuk digesek dengan adanya skill cable. Tapi Finn sepertinya terkena satu budget tunduk, 1 hit terakhir lagi masih bisa mundur. Yap. Tapi sepertinya sejauh ini, kalau dilihat, orange buff-nya juga masih selamat dan talent prediction again and again. Wow. Ini untuk game 2. Untuk game 2. Game 2 ya, jadi per game ya. Wow. Tidak ada perubahan warna ya. Oke. Tidak ada perbedaan, jadi seperti yang sepakat. Semuanya prediction untuk Onyx. Oke, lanjut lagi. Di atas udah ada pergerakan dari Boots yang mengusir langsung ke arah 2 player. Di mana untuk kali ini Boots yang masih sangat sustain sendirian saja. Oke, dan Finn yang masih coba untuk merasa masuk ke area jungle di Onyx Esports. Dilihat dari cewek yang mau coba untuk plating outer turret di area bottom lane-nya. Coba untuk dipanik, tapi Boots dengan dia cukup menyakitkan. Yap, dan Drian hadir tepat waktu. Drian merubah segalanya. R7 sedikit lagi SP-nya. Dari dia tak terlalu maju selangkah saja. Mungkin ada momen yang berbeda yang bisa diciptakan oleh Drian dan Turtle. Udah ada Kiboy pula di area tersebut. Albertnya langsung dikendal sejauh mungkin. Namun kali ini lawannya berhasil diamankan oleh pemain dari Arkeosi dan juga menjadi ke arah Lily aja. First blood yang berhasil diamankan oleh pemain dari Arkeosi. Namun sekarang ada satu pemain yang mungkin mendapatkan gangguan di mana Kimnya sendirian. 3 break dan padinya down. Arkeosi mulai bangkit. Art of Hunting ditambah Power of Wildness. Itu berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi yang cukup mahal. Pastinya Kairi down, gak dapat purple buff-nya juga. Dan kali ini dari Arki Hoshi cukup unggul dari early game-nya. Ya, mereka berhasil untuk mendistract sebenarnya ya. Jadi agak terhalang jadi kayaknya untuk bisa mendapatkan poin kill yang cukup banyak, apalagi untuk di early. Yap. Dimana ini 3 menit awal yang cukup sepi tanpa adanya poin kill dari Fanny juga. Dengan emblemnya Festival of Blood, jadi Fanny-nya agak sedikit beda ya. Kalau tadi kan high end right. Oke. Sekarang dengan Festival of Blood ya bakal dapetin sensation dan juga adanya kabarnya. Wah, digeprek habis-habisan dong. Tapi Finn-nya pun diusir mundur dengan adanya Lilia. Hanya saja sekarang dia membawa satu rekannya. Albert sudah mulai maju ke depan, tapi Kairi sedikit lagi lebih tersisa. Hampir aja solo kill lagi dari Finn. Begitu mengganggu. Dan udah ada serangan balas di bagian bawah. Di mana untuk kali ini Arkeosi begitu mendominasi dari 2 lane yang udah terlihat. Baik, itu dia dari poin kill juga berhasil disambung, membuat dari konfliknya dari Arki Hoshi cukup unggul juga. Dan Skylar berhasil juga untuk menumbangkan cewek tadi di arah bottom lane. Blade sudah ke-trigger. Kairi gak punya purple buff, bukan hal yang baik. Tapi lihat, Blade yang berhasil untuk menjadi satu tabungan yang pecah dari Onyx Esports. Yep. Berhasil diamankan. 2 player pun harus recall. Dan makan udah kayak 3. Ya. Oke. 3 buat di early-nya dan itu tadi nyaris selamat ya. Yep. Karena mungkin ada sedikit miskom karena tadi Black Shoes baru dipakai juga, untungnya memang Kairi datang di waktu yang sangat tepat sekali. Yap, dan perbedaan level ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemain dari Arkeosi untuk bisa mengamankan langsung karena satu purple buff-nya. Tapi untuk sejauh ini dengan dari purple buff berhasil diamankan pula oleh Akai. Akainya langsung pergi, Akainya langsung acir, tidak memperdulikan apapun. Pergi dia. Itu benar-benar dapetin lagi objektif demi objektifnya, tapi gak mau mengambil resiko berlebih lagi dengan adanya satu turtle yang berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes. Seenggaknya bisa dapat kompensasi dengan hilangnya purple buff, dengan hilangnya juga tadi playernya, dan turtle menjadi satu buah jawaban mungkin ya. Dan yang pasti juga ini jawaban buat kalian yang lagi lapar, langsung aja jajan di GrabFood diskon sampai dengan Rp20.000. Waduh, tapi Kairi sedikit lagi dikejar. Dikit Finn dia masih selamat sampai terakhir. Finn dia
tidak bisa menyelamatkan diri kembali. Walaupun ingin kabur, namun bagian belakang Bucia langsung lompat dengan satu kali Star pun terkena karena beberapa player. Tidak ada follow up damage lagi dan mereka pun bubar jalan. Yes, dan itu dia ya, udah mulai mengejar juga dari ketertinggalannya. Dari Goldwing juga udah gak mau terlalu jauh lagi. Dan satu gold crab kembali berhasil secure di tangan Albert. Membuat dia nantinya makin lebih banyak lagi item yang bisa dibuat. Ya, dari finish ini dia sudah mulai harus berhati-hati juga ya. Karena item damage dari Onyx Esports ini udah mulai jadi. Jadi harus bisa memperhatikan kapan dia harus melakukan play. Kapan dia harus menunggu juga. Karena item defense ini kan belum ada yang jadi. Dominant Size mungkin adalah target bagi Finn sekarang. Tapi Heptasis ini udah ada untuk Fanny. Dan bahkan tadi DOD udah ada untuk Popol Kuma. Dan itulah sebagai draft tadi bisa tumbang. Oke. Kalah dari poin kill tapi objektif. Coba lihat. Ada satu otot berhasil dihancurkan. Dan bahkan kali ini sepertinya akan ada objektif kedua. Tapi Wave Dragon ya. Udah lalu berhasil menedak pula karena dari Skylar. Tapi Skylar masih berhasil selamat. Bahkan kali ini ceweknya memaksakan keadaan walaupun dirinya harus termakan juga. Namun sejauh ini dari cewek berjuang seorang diri dengan menghadapi 3 player di depannya. Tidak kuat lagi. Iya, dan kali ini skill cable dari seorang Kairi berhasil untuk dihindari dengan cukup baik dari R7-nya. Lihat Albert menggunakan satu mobile slam menuju ke arah depan. Gak mau lagi melakukan satu buah engage yang diberikan dari Finn. Masih terlalu nakal dan bermain ke area pekarangan dari Onyx Esports. Oke. Drian sedang OTW Ice Queen War. Andai satu item itu udah selesai, ini kayaknya Finn-nya bakal bisa dipukul mundur sedikit-sedikit ataupun mengurangi daya dobraknya. Kenapa dengan efek slow yang diberikan? Combat warrior ataupun combat ritual yang dimiliki, ataupun ya bisa dibilang on foot yang dia lakukan terus-terusan, ya sulit gitu. Ya bakal pelan banget juga untuk movement speed-nya. Dan Arsenal Albert juga harus berhati-hati dengan adanya Ice Queen One. Yep. Mereka gak boleh asal untuk buka team fight. Wah, all in ke Finn dong, all in ya ke Finn. Finn-nya dihilangkan, retribution masih ada. Siapa yang akan mendapatkan tapi juga ada sampai habis beda sekarang Turtle yang menjadi milik dari Hierarchy Hoshi kembali jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi gak dikasih. Waduh, cakep. Dan yang pasti juga ada yang cakep nih. Kalau kalian udah cakep, plus juga wangi, dan pastinya bersih kepalanya. Jadi langsung aja wipe out ke Tombe, basah dan gatal pakai Hades Shoulder edisi spesial Mobile Legends. Yap. Tapi The Boy berhasil kabur lagi. Purple Buff-nya diganggu. Hanya saja untuk kali ini Purple Buff berhasil diambil. Mendapatkan bahan bakar untuk Fanny, bisa melakukan pergerakan. Akhirnya, setelah tadi benar-benar dihantuin banget dari Finn-nya juga. Dan bahkan lihat Finn masih coba untuk menghadirkan presensinya. Menunjukkan seorang Keyboy. Gak mau lagi karena Keyboy kita tahu dengan playstyle Chow dia yang cukup agresif. Dibalikin lagi agresif. Iya, dan jangan lupakan di sini Popol Kuma udah punya turn damage. Jadi bite Kupa ini bakal berasa meskipun memang Finn cukup tebal ketika berada di dalam rumput. Yap, dan efek stun-nya juga Om. Betul. Efek immobilize-nya juga. Ada Spin One, kan? Iya, sekarang ada Spin One. Efek immobilize. Mau kemana Finn-nya? Ini harus digarisbawahin lagi. Pergerakan dari Hierarchy Hoshi. Mereka juga sebisa mungkin menjauhin di mana di lane itu ada Drian atau tidak. Iya. Dia harus menjauhin itu, harus melakukan tough flanking seperti apalah nanti dari Finn-nya. Karena di tengah sepertinya udah bertemu lagi Bud dengan dua orang sekaligus. Gak bisa bertahan lama. Ada Angry Gloom namun ceweknya di dalam sebuah satu kotak ribuan dari Pressure. Dia berhasil sama namun bertemu lagi dengan Kairi. Mencoba untuk mengejar tapi bisa berhasil bertahan. Tidak karena Hildanya langsung down pula 1-1 sejauh ini. Pertempuran terjadi lagi sebagai tengah didorong dan ada satu yang bisa ditembak lagi sebagai tembakan yang mendadak. Untuk kali ini Kairi yang numpang lewat memberikan damage walaupun beberapa playernya masih sekarang. Tapi dia satu hit terakhirnya masih berhasil lari. Iya, tapi lihat cewek diam-diam berhasil untuk menghancurkan satu tertarik di arah atas. The Lord yang pertama pun udah hadir. Dan itu dia Albert yang dalam ancaman kali ini masih bisa mundur ke arah belakang. Cewek dan cewek. Gila si cewek itu waktu team fight yang ada di bagian tengah tadi. Dia tahu oke lah mungkin bisa dapetin point kill tapi lebih memilih untuk mendapatkan objektif. Dia lari sendirian ke atas. Bongkar turret. Gak ada yang berpikir sih. Iya. Dia doang loh. Kalian Cewek. fight terus ya. Apalagi tadi ada perang yang pecah juga. Iya, pasti butuh follow damage dong. Iya. Kalau update Saya tinggalin dulu ya. mohon maaf ya. Ada kerjaan di Gak atas. dulu. Dia ngambil objektif. Dia berhasil menghasilkan satu outer Taren dan Esme. Terlihat dari minimap masih berada di area atas. Masih belum bergerak. Namun coba lihat ada perubahan posisi Om dari minimap. Popolin rupanya bertukar posisi dengan Esmeralda. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan lagi searah satu inner turret. Namun di area locknya memang seperti akan diberikan begitu saja. Locknya berhasil diamankan. Didorong lagi dengan satu NPC. Tapi Popolin lupa di bagian atas sana tidak terdeteksi sedikit pun. Udah terlihat Kairinya mencoba untuk masuk ke dalam rumputan. Kairi berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu player. Namun udah ada Yip yang pulang. Bahkan mereka untuk Kairi berhasil untuk bisa mendorong lagi kalau dilanjutin di area mid. Namun ceweknya berhasil dipukul
mundur. Akankah outer turret Jeremy berhasil diambil, namun sejauh ini masih bisa Itu dipertahankan. kayak estafet ya, Esmeraldanya muncul di map. Ayo gantian, lu masuk sana. Iya. Iya, turretnya hancur. Estafet gitu kayak Ablusa diganti. Terus saya ganti-gantian. Oke, ini RRQ Om. Ini mereka dengan momentum yang kayak begini. Rankingnya seperti apa aja harus dilakukan? RRQ, gue rasa mereka tinggal split sih dengan Lordnya, karena Lordnya lagi di bawah juga, mereka nggak perlu temenin Lord itu. Karena nanti untuk Super Minion bakal spawn terus selama Lordnya nggak tukar. Jadi ini PR-nya untuk Onyx dan Onyx, gue rasa mereka harus menyerahkan. Wow, wow, amazing play terlihat dari Albert. Yes, satu jepitan maut ya menuju ke arah Kairi dan kita lihat juga Skylar yang udah berhasil untuk menghancurkan satu outer turret dari top lane. Ketika play dari RRQ, satu outer turret di arah middle-nya juga udah sempat dihancurkan dan RRQ Hoshi bakal coba untuk memaksakan satu middle turretnya. Tadi sepertinya lihat Kiboy yang akan menjadi target operasi bagi seorang Albert. Oke, tapi R7 benar-benar Medina dan juga menarik semuanya agar tetap berada di dalam tersebut jauh lebih lama. Mendadak Blazing Blade yang masuk bagian dalam seperti yang ditarik. Namun untuk kali ini Lily aja berhasil dihancurkan berganti-gantian untuk menghantarkan damage. Inilah serangan dari Arkeos yang sudah sangat luar biasa sekali. Oh, lihat tadi ada sebuah control juga ya connect ke arah R7 di arah bottom lane, tapi R7 masih terlalu sustain juga untuk ditumbangkan dan sebenarnya item damage dari Kairi yang bisa kita hitung juga masih belum optimal. Melvin Roll memang sudah ada di sana, tapi memang dengan item defense juga yang sudah dimiliki oleh RRQ Hoshi. Dengan AK-nya dia yang tebel banget ya, Guardian Helm ada anti Quiras juga. Dan dia bakal mengarah, wow, ke Radiant Armor sebentar lagi. Sedangkan Akitonya juga tebal, jadi sini udah tebal sebenarnya RRQ Hoshi. Tapi PR-nya, Ray ini aman banget dibelakangkan dengan reward cancellation, gak ada yang cancel, satupun. Tadi cuma sekali doang ya, ada momen tercancel ya. Ya. Pakai Wave Dragon. Ya, sisanya dia bebas kan tadi. Dia Betul. bebas untuk kasih damage ke SQ. One-nya juga pasti memberikan efek yang super slow dan itu di Radiant Armor sudah selesai untuk Albert. Yap, dan ini sepertinya udah ada aksi pengawalan ya terhadap Popol yang Kupa, tapi mereka seperti notice akan sesuatu hal yang akan terjadi dari lane yang berbeda. Popol yang Kupanya pulang, Popol yang Kupanya balik menuju ke arah base-nya. Di tengah berkumpul bersama dengan Lilia, mengamankan satu wave minion lagi. Dan Yves-nya ya, yang sering untuk melakukan patroli untuk menjaga dari area defense-nya ya. Iya. Entah itu inner, entah itu outer turret. Layla yang melakukan itu. Dan jangan lupa, kalau ini adalah salah satu hero yang sering sekali dipakai oleh Skylar. Apalagi di first leg ya, di season yang ke-10 ini. Jadi meskipun memang win-nya tidak terlalu bagus untuk Cloud, tapi kita bisa tahu bagaimana potensi dari Skylar yang selalu masuk ke di momen yang tepat banget. Yap, itu coba lihat Finn yang berusaha untuk mendorong di bagian tengah, berusaha untuk membawa pergi dari wave minion. Namun di tempat yang berbeda, ada sebuah serangan yang sudah kuat, tapi ceweknya masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang, dikejar bisa-bisa dikenali pergerakan dari Skylar, namun jalan satu lagi. Absorb damage yang di dalam tubuhnya itu pun tidak bisa untuk bisa menahan dirinya agar dari kolam berkekuatan diberikan oleh pemain dari Hoshi. Dan sekarang dua player dimiliki oleh Onyx pun udah menghilang. Ini dua player dari Onyx lenyap dengan begitu cepat. Wow, dari Kiboy mau cancel road manipulation tapi di cover dengan baik banget dari Albert ya, dengan heavy spin-nya langsung ditempelin aja ke tembok. The Lord yang sudah in hand tadi langsung masuk ke area base turret di arah tengah dan berhasil juga untuk dihancurkan tanpa adanya bisa defense sama sekali dari Onyx. Yap, hanya tersisa beberapa second lagi sebelum seluruh pemain dari Onyx berkumpul. Cewek sudah respawn, Kiboy sudah respawn. Mereka mendapatkan tenaga tambahan untuk menghilangkan wave minion, menghilangkan lordnya pula, dan mungkin saja bisa menghilangkan gempuran yang diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Oke, dan masih coba untuk defense aja terlebih dahulu ya, mengingat satu base turret dari tengah ini udah hancur. Betul. Dan pasti ini akan menjadi satu pressure juga di mana super minion ini bakal muncul terus-menerus. Ini bakal jadi PR juga untuk Onyx Esports. Ya, khususnya Onyx adalah mereka punya Fanny, tapi Fanny-nya di sini kurang berfungsi untuk di early game-nya. Iya. Dan dua kali berturut-turut untuk usaha backdoor yang coba untuk dilakukan Onyx Esports ini kelihatan dan kebaca dari RRQ Hoshi. Jadi ya bisa di defense. Cewek ketika tumbang, burst damage-nya ini bakal berkurang banget. Dengan hanya menggunakan pilihan yang belum jadi untuk magic damage, ini sulit Onyx Esports dan mereka harus lebih sabar lagi. Kalau bisa cari celah backdoor, yes, boleh. Tapi kalau memang terlalu memaksakan, itu berbahaya untuk Onyx Esports. Wait, ketahuan Finnya pulang dulu, tapi dia udah punya immortal. Iya, dia bakal lebih berani lagi sih harusnya untuk bisa mencari informasi sebanyak-banyak untuk RRQ Hoshi. Dan bahkan kita lihat juga dari kedua laner kita yang punya damage output paling besar, Highland dengan 11.000. Ini tuh coba lihat tuh, dari outer turretnya hanya tinggal nggak terlihat lagi untuk SP-nya. Itu digertak ataupun digigit sekali aja sama Kupa, ya udah pasti bakal down. Hanya saja defensif yang baik dilakukan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tadi terlihat loh untuk Hildanya menahan wave minionnya agar dia tidak ikut masuk bersama dengan Kupa yang emang udah di standby kan oleh Popol untuk menghancurkan satu outer turret tersebut. Dan sekarang pertempurannya akan terjadi di area dari Purple milik Onyx. Oke, dan
Udah bakal ditungguin aja ya, Albert udah siap siaga juga menjadi garda terdepan. Tapi lihat Keyboy yang terkena damage yang cukup menyakitkan, tapi ada split ternyata di mana Kairi diam-diam berhasil menghancurkan satu otot karet yang gemes banget pengen disentuh. Dan berhasil dihancurkan berkali bagian bawah, menghilangkan satu wave minion lagi terlihat dari minimap. Dan juga di tengah wave minionnya ditahan kembali, Fanny-nya mengamankan satu gol bab ataukah dia akan melakukan recall. Namun untuk kali ini R7 masih sangat-sangat kuat berhadapan 1v1 situation dengan Esmeralda. Oke, menit ke-16 Lord yang sudah enhance tapi belum evolve nantinya karena udah muncul juga. Udah coba untuk di setup oleh teman-teman dari Aranki Hoshi. Bakal coba untuk di-poking atau bakal coba untuk memancing di peperangan yang nantinya bakal dikontes. Tapi real time win probability-nya menuju ke arah Aranki Hoshi terlihat. R7 tertangkap basah loh R7, apa yang terjadi R7, bisakah dia bertahan? Tidak. Namun sejauh ini dia area dari Lord itu sendiri. Lord yang berhasil diamankan, Kairi berhasil ditumbangkan. Namun di area berbeda, coba lihat ada lagi pertempuran yang memang sangat membuat Kairi tidak bisa bergerak sedikit pun. Kita solo kill ya? Siapa? Untuk Kairi? Kairinya. Untuk Kairinya terjepit. Ya, Terjepit di area dari Lord itu. Iya. Ya, tapi ya reset sih balik lagi di sini dengan Lord Advantage yang sudah dimiliki oleh RP Hoshi. Memang ini bukan Lord yang sudah evolve dan mereka harus nunggu tuh R7 masuk ya. Tapi kayaknya juga gak ada sekarang. Mereka bisa banget untuk maju. Dan hal yang bisa dilakukan oleh Onyx, mereka bisa split. Kayaknya bisa dibiarkan untuk split, dorong empatnya defense. Oke. Tapi seberapa kuat ya untuk defense 4 pemain dari Onyx Esports nanti? Yap, 5 lawan 4 dan sekarang Kairinya udah berhasil respawn, udah berhasil berkumpul kembali, tapi barusan Brian udah mengeluarkan lagi Plexus-nya terlihat. Hilang sudah untuk Lord-nya. Hilang satu daya dobrak tambahan untuk Aranki Hoshi, tapi mereka masih punya wave minion yang sangat mereka dominasi, yang bisa mereka disiplinkan, yang bisa mereka jalankan, dan itu semua menabrak arah base dari Onyx. Defensif yang sangat baik juga ya dari Onyx, masih bisa bernafas lebih panjang lagi untuk bertanding di game yang kedua. Terlihat sekarang pertandingan ini udah mulai terpecahkan. Iya betul sekali hubungan, namun Drian ya masih berada dalam kotak, masih berhasil untuk mengocek. Namun Epistinnya menjepit lagi karena Drian yang berhasil selamat. Keluarnya langsung untuk bagian belakang, tapi Kairinya begitu aja berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Bahkan untuk kali ini Albert berhasil langsung dipukul mundur. Ada 2 player dimiliki oleh Aranki Hoshi, mereka semua bergerak bersama-sama untuk bisa pergi dari area tersebut. Bahkan Drian kali ini udah sampai pula di area mid. 3 player dari Aranki harus mundur teratur. Wow, immortality yang terbaru di tubuh Albert juga tadi berhasil untuk dihilangkan. Berarti yang menjadi sebuah informasi yang sangat penting juga, di mana sekarang dari Onyx Esports dalam posisi offense. Yap. Ini Onyx udah offense banget dan Iya. semua ini dilakukan hanya untuk mengawal cewek. Coba lihat, cewek udah siap untuk melakukan ini ya, penggerbekan terhadap satu objektif yang ada di area base yang ada di top lane. Itu udah siap banget dihancurkan, entah itu di inner ataupun di base itu sendiri. Oke, kita lihat Baitem Pupa menuju Wah. arah Finn-nya, bakal coba untuk dikejar. Kena Bagus efek fall banget. lagi, kena efek burn lagi. Angry Gloom yang begitu menggila, tapi lihat satu buah immortality yang terbalik di tubuh seorang Finn juga hilang. Blessing duet dan itu diperapkan Skylar di belakang tadi. Southside terkena Wild Dragon juga masih ada immortality yang terbalik di tubuh seorang Keyboy. Arthur hilang, tapi lihat Heavy Spin-nya bahkan gak bisa menumbangkan Keyboy. Oke, 2-1 sejauh ini Om Wawa. Begitu intens pertempuran yang terjadi. Ini masih jual beli serangan yang terjadi juga dan Onyx Esports mereka saling mengcover satu sama lain. Cewek tadi sayang sekali memang harus tertembak, tapi dia sudah menjalankan fungsinya. R7 Finn tumbang ditukarkan dengan hanya seorang cewek. Ini masih untung untuk Onyx Esports, tapi kerugian mereka pastinya base turret yang sudah hilang. Jadi mereka harus nge-reset lagi, atur wave managementnya dan berharap Evolve Lord-nya bisa mereka kontes. Ya, bom gapnya juga udah makin kekejar loh. Iya, Sama, sedikit demi sama. sedikit. Sedikit demi sedikit udah berhasil terkejar. Dan di saat masuk menit segini, sepertinya seluruh item mungkin udah sama. Sudah sama, tinggal mereka mainin makronya. Betul, Nanti ya. disinilah makro bekerja. Disinilah momentum dimainkan. Boots membawa Lord tersebut untuk mendekati ke arah dirinya. Di bawah semakin jauh, Albert berhasilkah untuk bisa mendapatkan Lord kali ini? Tapi di atas dari ini kita lihat ada pertempuran yang terjadi antara Kairi dan juga paket yang digunakan oleh R7. Driannya sudah menampakkan wujudnya. Albert di dalam rumput masih bersembunyi. Itu dia, rumput yang bergoyang ya. Tapi kita lihat juga di mana Boots yang udah coba untuk ngecicilin ke arah Lord-nya yang Top lane-nya, sudah top lane-nya. evolve. Tapi ternyata di arah atas, tadi cewek. Ya ternyata kali ini bakal jadi target operasi. Bakal ada Kam Kupa Yep. dan menghentikan pergerakan dari Finn. Oke, Lord jawab. Tidak ada kontes kan karena sepertinya mereka dialihkan perhatiannya. Distraksi ya. Yes, benar, ke distract karena 3 dan itu Popol Kupa yang kalau dibiarkan bebas dia bakal menggerogoti untuk turret-turretnya satu demi satu. Dan 2 hero di sana cuman dengan adanya Fanny bersama dengan Esmeralda. Wah, ini dengan Lord yang sudah evolve, ini cukup berat harusnya ya. Dan bisa dibilang ini akan sangat-sangat berat. Tapi balik lagi, di saat ada hal berat yang udah kita lewati, biasanya akan ada hal menyenangkan yang akan menghampiri. Yeay, dan pastinya kebahagiaan yang menanti. Betul, Dan kita ini lihat saja. Ini dari Popol Kupa juga udah eker ya.
Dia full item, dia punya item defense dengan immortality-nya, dia punya UNF of nature juga. Yap. Yang pastinya bisa men-secure dirinya dari Blazing Blade nanti dari si Skylar. Iya, dan spell string nanti menjadi penentu untuk si cewek, tapi sekarang sedang dalam masa cooldown dan ya. Yep. Serangan Lordnya di sini masih jalan di atas. Mereka masih membarengan dengan 3 lane push dari Onyx Esports. Yap. Nih di tengah sepertinya untuk wave minionnya udah akan hadir. Lordnya di atas sepertinya sesaat lagi juga akan langsung berjalan. Di bawah sudah dihantarkan pula 3 lane sekaligus. Siapakah yang akan berhasil mereka take down? Karena sejauh ini semuanya masih berada di dalam lane-nya masing-masing. Masih berada di dalam jalurnya masing-masing. Satu besar di bagian atas sudah berhasil dirubuhkan. Bahkan di bagian tengah Arsepan memberikan sedikit pukulan terhadap Keyboy. Tapi di bagian bawah ataupun di bagian atas sana udah ada pergerakan dari Battle Mirror Image. Cloud-nya belum mau mengeluarkan karena Blazing Blade, masih ditahan begitu saja, masih mengeluarkan stacknya dan juga mempertahankan stacknya. Oke, dan masih bisa di-defense dengan cukup baik walaupun lihat Arseven terkena dengan ada item Kumar, low manipulation terbuka tapi tercancel juga dengan ada sebuah Wave Dragon. Orang-orang yang sampai dengan ada heavy skin kali ini dan bahkan Dirty Duet dengan Winor Dragon. Skylar hilang dari RRQ Hoshi. Kehilangan satu playernya. Oke, tapi mereka hanya sisa berempat sekarang. Untuk trialnya, terbakarkah? Masih bisa bertahan karena dia pun punya immortal. Tapi Albert berusaha untuk mengusir mundur siapapun yang ada tepat di depan dari base-nya. Keyboy siap untuk melakukan sebuah setup lagi. Boots di atas, menghilangkan satu wave minion. Dan Popeye cepat melihat dari minimap yang mengantarkan pula ke arah satu wave minion untuk bisa masuk ke dalam satu base turret. Dengan hilangnya satu base ini, harusnya ini akan menjadi sebuah gebrakan baru di mana mereka bisa langsung mengatakan damage menuju ke arah base utama. Dan sedikit lagi yang tersisa di portal yang terjadi untuk Albert yang pergi dari tersebut. Tapi Albert yang kepala langsung down. Sebenarnya Rupinya berjuang seorang diri bisa menghilangkan siapapun rumah dari Royal. Tapi base-nya akan kayaknya menjadi kemenangan oleh Esports di Royal dari pihak kedua. Kenapa mereka akan mempertahankan di mana? Untuk Kiyoshi tidak bisa untuk mempertahankan dan juga Kepja menjadi milik Onyx Esports. 2-0 tanpa balas untuk kali ini Royal Derby. Wow, dominasi yang terjadi dari RRQ Hoshi di early game-nya berhasil untuk dikembalikan. Dibalikin keadaannya dan Onyx dengan makro play yang luar biasa berhasil untuk saling sambut menjamut juga. Dan akhirnya Royal Derby berhasil dimenangkan oleh Onyx Esports dengan 2 poin tanpa balas atas RRQ Hoshi. Yes, ini ketenangan yang dimiliki oleh Onyx Esports tadi. Mereka tertinggal di awal, tapi ternyata mereka punya backup lane. Mereka berusaha untuk melakukan backdoor dengan pokok kupanya, dan itu